Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Alia dengan NIM 2210202010 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2202A. Di sini saya akan membahas tentang aliran-aliran filsafat yang di dalamnya meliputi dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya beserta tokoh-tokoh dan metodenya. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari kata majmuk, yaitu philos dan sophia. Kata pertama artinya cinta atau sahabat. Kata kedua berarti pengetahuan bijaksana. Filosofia berarti cinta akan pengetahuan yang benar atau kegandrungan akan pengetahuan yang benar. Filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Suatu cara berpikir mengupas suatu sedalam-dalamnya. Tidak ada sesuatu hal yang bagaimanapun kecilnya terlepas dari pengamatan kefilsafatan. Tidak ada suatu pernyataan yang bagaimanapun sederhana yang diterima begitu saja tanpa pengkajian yang seksama. Aliran filsafat yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari dua suku kata yaitu ontos dan logos. Ontos berarti suatu yang berwujud dan logos adalah ilmu. Ontologi adalah ilmu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan logika. Dari teori hakikat ontologi kemudian muncullah 5 filsafat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah monoisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Tokoh filosof yang dapat dikelompokkan dalam aliran ini adalah Plato, mulai dari tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Yang kedua yaitu dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Tokoh paham ini adalah yang pertama yaitu Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650 Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menanamkan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Yang kedua yaitu Benedictus de Spinoza pada tahun 1632 sampai dengan 1677 Masehi. Dan yang ketiga yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai dengan 1716 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa beberapa macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa beberapa macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran pluralisme adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Anaxagoras dan Empedocles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang kedua yaitu William James pada tahun 1842 sampai dengan 1910 Masehi, yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan lepas dari akal yang mengenal. Aliran keempat yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Jadi tokoh dalam aliran ini adalah yang pertama yaitu Gorgias pada tahun 485 sampai 360 sebelum Masehi. Gorgias memberikan 3 proposisi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak dapat diberitahukan kepada orang lain. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Turgenev. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Tokoh yang ketiga yaitu Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 sampai 1900 Masehi. Dalam pandangannya, dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di
Agnotisisme berasal dari bahasa Greek agnotos yang berarti unknown, artinya not, no artinya no. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Jadi, agnotisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani. Adapun tokoh-tokoh aliran ini, seperti yang pertama yaitu Søren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai 1855 Masehi, terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat Eksistensialisme, yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam suatu orang lain. Yang kedua yaitu Martin Heidegger pada tahun 1889 Masehi. Martin mengatakan bahwa satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Tokoh yang ketiga yaitu Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai dengan 1980 Masehi. Jean mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal hakikat beradanya manusia bukan entre atau ada, melainkan aentre, akan atau sedang. Yang kedua yaitu dasar-dasar epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti knowledge atau pengetahuan dan logi berarti teori. Oleh sebab itu, epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan. Berikut adalah aliran-aliran yang meliputi dasar epistemologi. Yang pertama yaitu rasionalisme. Aliran ini meyakini bahwa pengetahuan berasal dari akal atau nalar dalam memutuskan untuk memecahkan suatu masalah. Aliran ini berpendapat bahwa karena ide ada dalam akal, manusia dapat mengkonstruksi sains di luar akal, terlepas dari kenyataan. Tokoh yang mempelopori rasionalisme adalah René Descartes 1596 sampai dengan 1650. Dan yang kedua yaitu empirisme. Aliran ini menyatakan bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indrawi. Indra memperoleh pengalaman atau kesan dari alam empiris dan kesan-kesan ini terakumulasi dalam diri manusia menjadi pengalaman. Tokoh-tokoh besar empirisme adalah yang pertama yaitu Thomas Hobbes 1588 sampai dengan 1679. Yang kedua yaitu John Locke 1632 sampai dengan 1740. Dan yang ketiga yaitu David Hume 1711 sampai dengan 1776. Dan yang ketiga yaitu kritisisme. Kritisisme adalah gabungan dari aliran rasionalisme dan empirisisme. Kritisisme adalah filosofi yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ketika ia memulai perjalanannya untuk mengeksplorasi batas-batas kapasitas rasionalitas manusia sebagai sumber pengetahuan. Tokoh yang mempelopori kritisisme adalah Immanuel Kant 1724 sampai dengan 1804. Dan yang keempat yaitu positivisme. Positivisme adalah paradigma ilmiah pertama kali muncul di dunia ilmiah. Ide dasar aliran ini berakar pada paham-paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam realitas menurut hukum alam. Tokoh pendiri positivisme adalah Isidore Auguste Marie Franco Xavier Comte 1798 sampai dengan 1857. Dasar yang ketiga yaitu dasar aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti layak, pantas, dan logos berarti ilmu. Pada prinsipnya, aksiologi menyangkut masalah nilai-nilai kegunaan ilmu. Aksiologi yaitu pemikiran tentang masalah-masalah nilai, termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan. Aksiologi mengandung pengertian lebih daripada etika atau higher value of life atau nilai-nilai kehidupan yang bertaraf tinggi. Aliran aksiologi yang pertama yaitu pragmatisme. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani yaitu pragma yang artinya perbuatan atau tindakan, dan isme di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya yaitu aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Tokoh-tokoh pragmatisme antara lain adalah yang pertama yaitu Charles S. Peirce 1839 sampai 1914, dan yang kedua yaitu William James. Aliran yang kedua yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran pemikiran yang berkaitan dengan ide atau gambar yang terkait dengan persepsi, karena ketidakpuasan Kant dengan ketidakmampuan akal manusia. Menurutnya, akal murni tidak akan dapat mengenal hal yang berada di luar pengalaman. Oleh karena itu, Kant mencari suatu dasar, yaitu sistem metafisika yang ditemukan lewat dasar tindakan.
aku sumber yang sekonkret-konkretnya. Tokoh di dalam aliran idealisme yaitu yang pertama J.G. Fichte 1762 sampai dengan 1814. Yang kedua yaitu F.W.J. Schelling 1775 sampai dengan 1854. Dan yang ketiga yaitu G.W.F. Hegel 1770 sampai dengan 1831. Dan yang ketiga yaitu aliran hedonisme. Dalam aliran ini seseorang berpikir tentang tujuan utama hidup yang hanya kesenangan dan kenikmatan materi. Mereka hanya memikirkan kesenangan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan apakah orang lain senang dengan tindakan mereka. Tokoh yang termasuk dalam aliran ini adalah yang pertama Cyrenaics dan yang kedua yaitu Epikuros 340 sampai 270 sebelum Masehi. Kemudian aliran yang keempat yaitu aliran intuisionisme. Aliran intuisionisme adalah cara berpikir yang menggunakan insting atau perasaan sebagai sumber pengetahuan dan pembenaran serta kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa mempelajari terlebih dahulu. Tokoh-tokoh aliran intuisionisme antara lain yaitu pertama Henry Bergson 1859 sampai 1941. Yang kedua yaitu Luitzen Egbertus Jan Brouwer 1881 sampai dengan 1966. Yang ketiga yaitu Aaron Hayting 1898 sampai 1980. Yang keempat yaitu Sir Michael Anthony Early Dammit 1925. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya sangat mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.